Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman ya, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang tenggorokan mengganjal dan sesak napas ya teman-teman. Jadi mungkin ya untuk sebagian besar orang yang mengalami gangguan asam lambung itu pasti merasakan tenggorokan mengganjal dan sesak napasnya. Karena apa? Karena asam lambung kita berlebih, karena asam lambung kita meningkat. Ketika asam lambung kita naik ke kerongkongan, dan itu biasanya mengiritasi tenggorokan ya. Makanya tenggorokan kita itu biasanya mengganjal dan napasnya sesak ya. Jadi buat teman-teman ya, sebelum video ini saya lanjut, seperti biasa ya, saya doakan semoga teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung degeneratif psikomatis, semoga teman-teman lekas sembuh, amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa ya, yang nonton video ini, saya mohon subscribe ya teman-teman. Karena apa? Karena bila teman-teman subscribe, saya akan lebih semangat lagi memotivasi teman-teman ya, dan lebih semangat lagi bikin video tentang seputaran gangguan asam lambung degeneratif psikomatis. Nah ya teman-teman ya, jadi dulu saya juga merasakan namanya tenggorokan mengganjal ya, dan dada itu terasa sesak sekali. Walaupun kita tidak perut kita tidak sakit, perut kita tidak mengalami gangguan apapun, tiba-tiba itu dada itu terasa sesak. Dan biasanya setelah dada kita sesak, dada kita nggak enak ya bernapas tuh, kayak terengah-engah, itu biasanya tenggorokan kita itu mengganjal juga teman-teman ya. Nah ketika tenggorokan mengganjal biasanya kita mau menelan ludah aja itu sangat sulit teman-teman. Terasa itu sebenarnya seperti ada yang menekan itu di sini. Nah buat teman-teman ya, Bang, gimana Bang cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya sebenarnya itu sangat simpel teman-teman. Sangat gampang, bisa ditangani di rumah. Nah, teman-teman cukup minum air hangat secara rutin ya. Pokoknya ketika teman-teman mengalami tenggorokan mengganjal, dadanya sesak, itu yang teman-teman harus ketahui itu adalah asam lambung teman-teman sedang naik. Asam lambung teman-teman itu sedang berlebih ya. Nah, ketika berlebih, makanya teman-teman cukup menanganinya dengan minum air putih hangat sambil duduk. Minumnya pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa ya teman-teman. Nah, buat teman-teman ya, terus untuk untuk mengatasinya ya, biar sesak napas terus mengganjal itu tidak berulang-ulang, itu teman-teman harus melakukan namanya makan dengan teratur ya. Jadi makan itu sesuai jam, bukan ketika teman-teman lapar. Jadi sesuai jam. Ketika teman-teman hari ini makan jam 6, makan jam 9 pagi, jam 12, besok teman-teman makannya harus jam 6 lagi, jam 9 lagi ya. Jangan hari ini makan jam 6, besok teman-teman makan jam 7. Nah, itu tidak baik teman-teman ya. Atau teman-teman makan mungkin ketika makan menunggu perutnya lapar dulu baru makan. Jangan ya. Jadi ketika teman-teman sedang mengalami metode 3P ya, usahakan teman-teman tuh jangan makan ketika perut lapar. Makanlah sesuai jam. Ketika teman-teman makan 3 jam sekali ya 3 jam sekali. Ketika teman-teman makan 2 jam sekali ya 2 jam sekali. Lakukan itu sampai teman-teman benar-benar membaik, baru bisa merubahnya ya. Nah itu teman ya. Jadi jangan andalkan ketika teman-teman saya belum lapar, entar aja makannya lah. Jangan ya. Pokoknya jam makan teman-teman jam 9 harus makan. Nah gitu teman-teman ya. Terus makan juga ya, itu jangan terlalu kenyang ya. Jadi kalau teman-teman makan terlalu kenyang, teman-teman makan terlalu banyak ya, itu pasti asam lambung akan naik teman-teman. Karena apa? Karena ketika teman-teman makan banyak, makan terlalu kenyang, asam lambung kita akan berlebih lagi, dan itu pasti akan naik lagi ya. Ketika naik, tenggorokan akan mengganjal, akan sesak napas. Nah, teman-teman pasti akan cemas lagi. Makanya untuk makan, dulu saya makan sedikit tapi sering. Karena apa? Karena ketika kita makan sedikit, ya kan, asam lambung kita tidak berlebih, lambung kita fungsinya juga dengan normal ya, karena lambung kita segini nih, kita isi setengahnya ya, itu kan tidak terlalu berlebih teman-teman. Ketika berlebih pasti asam lambung akan naik lagi ya. Makanya jangan terlalu kenyang, jangan terlalu banyak, sedikit aja, tapi yang penting sering gitu teman-teman ya. Ketika teman-teman Bang, saya tuh kerja Bang, tapi nggak bisa makannya 3 jam sekali ya, setiap 3 jam sekali teman-teman tidak usah perlu makan nasi, tidak apa-apa, cukup makan biskuit atau makan roti, itu bisa diakali teman-teman. Ketika teman-teman berpikir tentang solusi, pasti pemikiran kita, otak kita tuh akan mengasih sinyal ya, kita tuh harus begini, kita harus begini. Coba aja teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah menyerah, teman-teman
hanya mengeluh, tapi pikiran kita tuh kan tertutup. Jadi kita tuh tidak akan bisa berpikir yang lain gitu. Tapi ketika kita ada usaha, ada niat, kita berpikir tentang gimana caranya, itu secara otomatis ya, secara naluri, pikiran kita itu akan mencarikan jalan keluar. Nah itu teman-teman ya. Makanya jangan suka mengeluh ya. Jadi ya walaupun dulu saya juga suka mengeluh teman-teman ya. Tapi tetap ya, buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung gas diabetes, usahakan tuh selalu berpikir positif. Pokoknya jangan mengeluh ya kalau bisa ya. Ya walaupun memang agak susah teman-teman, pasti teman-teman bisa. Ketika teman-teman bisa mengontrol cemasnya, bisa mengontrol kita tidak sering mengeluh ya, pasti teman-teman akan lebih cepat membaiknya. Ya buat teman-teman ya. Terus cara menanganinya bang supaya tidak terulang kembali apa? Olahraga secara teratur. Nah ini sangat penting teman-teman ya. Ketika teman-teman sering asam lambungnya naik, mengganggu organ tubuh yang lain ya. Tapi ketika teman-teman sering olahraga teratur, pagi berjemur, sorenya jalan-jalan, atau pagi berjemur sambil jalan-jalan, itu akan menambah daya tahan tubuh teman-teman itu lebih kuat. Itu juga akan melatih ya, secara otomatis akan melatih tubuh kita ya, yang tadinya itu suka sakit-sakitan ya kan, daya tahan tubuh kita melemah ya. Terus otot esophagus kita yang biasanya kendor ya, karena melemah fungsinya karena sering terkena asam lambung. Ketika kita olahraga, ketika kita latihan pernapasan, itu akan fungsinya akan kembali seperti semula ya, akan normal kembali, akan mengencang kembali. Jadi buat teman-teman ya, usahakan tetap olahraga walaupun itu hanya mungkin ya teman-teman bisa melakukan 5 menit ya tidak apa-apa, lakukan aja selama 5 menit. Tapi ketika teman-teman sudah bisa melakukan 1 jam 10 menit, teman-teman lakukan aja 10 menit ya. Tapi ketika teman-teman sudah melakukan bisa 30 menit, lakukan mau sampai 1 jam juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman merasa nyaman, aman, badannya tidak langsung lemas, tidak ngos-ngosan ya. Yang penting kalau teman-teman melakukan sudah nyaman, sudah tenang, itu mau olahraga berapa jam juga sebenarnya tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, jadi buat olahraga ini sangat penting teman-teman. Jangankan kita yang terkena gangguan asam lambung gas diabetes, orang normal saja, orang yang sehat itu dokter menganjurkan untuk olahraga teratur teman-teman ya. Minimal seminggu itu 3 kali ya. 3 kali dalam waktu 30 menit ya. Apalagi kita yang terkena gangguan asam lambung gas diabetes itu olahraga sangatlah penting ya. Ketika teman-teman rajin olahraga, ototnya sering bergerak ya kan, yang tadinya kaku-kaku menjadi rileks kembali. Jadi pegel-pegel juga akan hilang teman-teman ya. Bukan sesak napas aja, bukan mengganjal saja, bukan asam lambungnya bisa terkontrol juga itu, tapi yang lain juga itu akan ikut mengalami dampak positifnya. Coba aja teman-teman, ketika teman-teman olahraga itu pasti akan baik banget manfaatnya ya. Yang penting kalau saya dulu ya, karena sering olahraga ya, jadi pagi, sore gitu ya, gampang lapar tuh. Ketika kita olahraga, habis makan kalorinya terbakar ya kan, jadi energi, kita pulang lapar, ya udah makan lagi aja gitu teman. Tapi makannya nggak nasi ya, kalau nasian itu saya setiap 3 jam sekali ya. Kalau ketika lapar habis olahraga paling saya ngemil biskuit aja ya. Jadi buat teman-teman ya, pokoknya tuh lakukan ketika teman-teman tuh merasa teman-teman apa yang harus dilakukan. Ketika teman-teman nyaman, ketika teman-teman tenang, ketika teman-teman bisa mengontrol cemasnya, itu pasti akan lebih membantu. Tapi ketika teman-teman melakukan sesuatu itu dengan tekanan, itu mungkin dengan tidak dengan hati yang nyaman, itu pasti akan sangat susah dilakukan ya. Kadang-kadang kita malah titik baliknya ya, malah kita jadi malas ya melakukannya. Nah buat teman-teman ya, makanya pesan saya tetap jaga olahraga teratur ya. Terus buat tidur ya teman-teman nih, ketika mengapa saya kaitkan dengan tidur, ketika teman-teman sering tenggorokan mengganjal, dada sesak, itu biasanya tidur kita itu masih terlalu pendek bantalnya ya. Jadi posisi kepala kita itu masih sejajar dengan badan kita. Ketika posisi kepala kita sejajar dengan badan kita, itu otomatis ya, karena otot esofagus kita melemah, itu otomatis akan cairan asam lambung itu akan naik ya. Ketika kita tidur, kita tidak sadar, dan ketika kita bangun itu badan pegal-pegal, tenggorokan mengganjal, dada sesak, panas ya. Makanya buat teman-teman ya yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung, ya minimal bantal tuh 3 teman-teman ya. Saya dulu sampai 5. Jadi tidurnya tuh sampai begini teman-teman. Udah saya tekankan ya. Kalau tidur tuh posisi saya dulu begini, ini kepala ya, ini badan, nah ini kaki itu teman. Jadi posisi itu hampir kayak duduk gitu. Tapi ketika saya lakukan tidur itu awal-awal ya,
awal-awal emang tidak enak ya, jadi terasa tambah pegel gitu. Tapi ketika sudah terbiasa saya lakukan seperti itu cukup membantu. Walaupun ada pegel ya di badan kita, maksudnya lindu-lindu, tapi asam lambung kita tuh aman, tidak naik lagi ya. Jadi tidak sering naik ya, dada tidak sering panas, tenggorokan tidak sering kayak kayak mau batuk, kayak gimana itu, menjadi mengganjal tapi berlendir juga gitu. Makanya buat teman-teman ya, usahakan untuk tidur posisi kepala itu lebih tinggi dari badan ya teman-teman ya, supaya tidak asam lambungnya tidak naik lagi. Nah teman-teman ya, mungkin ya yang sekarang masih merokok ya, buat bapak-bapak nih yang masih merokok, dulu ketika saya mengalami gangguan asam lambung itu merokok, saya stop dulu ya. Waktu itu dulu 1 tahun lebih saya tidak merokok ya. Karena apa? Karena ketika saya merokok itu dada langsung panas, tenggorokan langsung mengganjal, tidak enak sekali, langsung kambuh waktu itu. Perut pun ikut panas waktu itu. Makanya buat teman-teman yang masih merokok, setidaknya kurangin. Kalau lebih bagusnya itu sebenarnya berhenti. Dulu saya berhenti ya, tapi sekarang saya ngerokok lagi. Dulu saya sempat berhenti 1 tahun lebih. Ketika saya berhenti itu emang proses pemulihannya lebih cepat. Ketika kita ketika kita merokok itu akan mengganggu teman-teman. Ketika kita merokok ya, mungkin ya ada beberapa orang juga mungkin dengan merokok menjadi tenang, itu mungkin bisa ya, tapi sebaiknya jangan lakukan ya. Nah buat teman-teman, sebenarnya ya, ketika kita melakukan sesuatu nih, ini sepengalaman saya, walaupun saya dulu melihat video-video seperti ini ya, ketika saya melakukan sesuatu, ketika orang yang saya lihat itu dia cocok dengan metodenya, ketika saya lakukan dia cocok, ya saya ganti, saya modifikasi dengan cara saya gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin ya, cara metode saya itu kurang cocok, mungkin teman-teman bisa memodifikasi metode yang lain. Maksudnya mungkin ketika teman-teman menanganinya dengan menangani ya tenggorokan mengganjal, mungkin dengan minum air hangat, tenggorokannya nambah sakit bang, nah bisa tangani dengan yang lain ya. Mungkin minum campur madu ya kan, mungkin bisa campur dengan obat juga bisa teman-teman. Jadi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Makanya ketika teman-teman akan melakukan tindakan sesuatu apapun, teman-teman harus menyadari tubuh saya itu sebenarnya bisa nggak dengan ini. Nah gitu teman-teman. Jadi setiap melakukan sesuatu ya, rasakan aja tubuh kita tuh nyaman atau tidak, bikin sensasi atau tidak. Ketika kita melakukan sesuatu, semisalnya minum air hangat atau minum kunyit ya, minum apa, ketika tubuh kita menolak ya kita jangan lanjutkan, kita cari cara yang lain, pasti ada. Ketika kita berpikir pasti secara otomatis pikiran otak kita tuh memberi jalan teman-teman ya. Makanya ketika teman-teman sakit asam lambung ini, jangan sampai teman-teman berpikir ya, saya nantilah, pokoknya nantilah saya lakukan nanti itu. Kalau teman-teman lakukan berpikirnya, saya mau nanti aja olahraganya, saya mau nanti aja melakukan 3P-nya, saya mau nanti aja menanganinya gitu. Ketika teman-teman melakukan nanti itu akan menumpuk kerjaan teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman mulai dari sekarang, mulai melakukan 3P-nya, mulai menjaga makannya, mulai menjaga jam makannya, mulai berpikir positif, mulai tidak terlalu mencemaskan sesuatu ya, mulai olahraga teratur, tidur dengan cukup, itu akan lebih mudah ya menjalankan metode-metode selanjutnya ya. Makanya jangan pernah menunda-nunda ya. Intinya ketika teman-teman sudah merasakan sesuatu yang positif pada tubuh teman-teman, lakukan saja terus ya, jangan menunda-nunda ya. Nah kembali lagi ya ke topik utama. Jadi buat teman-teman ya, mungkin ya ada penderita asam lambung itu yang mengalami perutnya sakit, ulu hatinya mengganjal, sesak napas, tenggorokan terasa tidak enak, mengganjal ya, mulut asam. Tapi ada juga yang tidak mengalaminya teman-teman. Jadi ada ya seorang teman itu cuma mengalami perutnya aja yang sakit ya. Jadi perutnya aja yang sakit, yang panas, tapi bagian tenggorokan ya, dada itu tidak sesak dan tidak mengganjal. Dan ada juga ya teman saya yang mengalami, jadi perutnya tidak sakit tapi tenggorokannya mengganjal, dadanya panas, mulutnya asam. Itu ada juga. Nah kenapa bisa begitu bang? Karena setiap orang yang mengalami gangguan asam lambung ya, ada yang cuma di perut saja, jadi kayak luka dispepsia, tapi dia tidak sampai ke GERD ya. Ada yang lambungnya biasa saja, tidak luka, tapi dia mengalami GERD, asam lambung berlebih. Karena apa? Karena dia terlalu cemas ya. Lambungnya sudah sembuh tapi cemasnya belum sembuh, makanya asam lambungnya masih sering naik. Makanya kalau perutnya tidak panas lagi,
tidak pernah sakit lagi, tapi kok masih sesak napas, masih tenggorokan mengganjal, telinga berdenging, ya itu kenapa? Karena teman-teman terlalu cemas, teman-teman terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi ya. Itu hanya permainan pikiran kita saja. Makanya buat teman-teman ya, ketika teman-teman lambungnya sudah membaik, coba atur pola pikir teman-teman ya. Cemas boleh, tapi teman-teman harus mengaturnya. Teman-teman harus tahu metode mengatur kapan kita harus cemas dan kapan kita tidak cemas. Nah, gitu teman-teman ya. Sekian saja videonya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman. Setidaknya menemani teman-teman ya. Ketika teman-teman sedang mungkin gundah gulana ya, bingung merasakan sensasi-sensasi yang tidak kunjung-kunjung mereda. Semoga teman-teman akan segera mendapatkan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa share video ini ke saudara, ke tetangga teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, supaya apa? Supaya mereka juga ikut tahu jalan keluarnya dan sembuh bareng-bareng bersama kita ya. Gitu teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Salam sehat. Pokoknya tetap semangat teman-teman biar teman-teman cepat sembuh. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.